Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi dengan Farah di review drama Korea. Oke, di video kali ini kita akan bahas drama Tale of Nine Tails. Bener gak sih gue pelafalannya? Oke, langsung aja kita ke sinopsisnya ya. Ada seekor gumiho atau rubah berekor 9 menurut kepercayaan Korea, hidup sebagai dewa penjaga angin dan hutan bernama Ion. Ia memiliki seorang adik keturunan campuran dewa dan manusia bernama Irang. Suatu hari, Ion bertemu dengan seorang gadis cilik di hutan itu. Ia tersesat dan melihat Ion sedang tertidur di bawah pohon. Gadis ini bernama Aum. Singkat cerita, mereka jatuh cinta. Namun, tubuh Aum dirasuki oleh makhluk bernama Imugi, yaitu seekor ular besar seperti naga yang jahat, suka membunuh seluruh penduduk desa. Imugi merupakan salah satu musuh dari Ion, sehingga Ion terpaksa membunuh Aum supaya tidak terjadi kerusakan yang semakin parah. Oke teman-teman, jadi di sini aku akan lebih fokus ke hubungan kakak beradik yang lebih gemas ya, kalau kataku sih. Nggak tahu nih menurut teman-teman gimana buat yang udah nonton. Kalau yang belum nonton coba kalian tonton dan kita pilih ya, nih kira-kira gemasan siapa sih antara pemeran utama atau bromance-nya nih. Jadi di sini Irang semakin kesal dengan Ion karena ia terlalu mencintai Aum. Ia merasa ditinggalkan oleh Ion, akhirnya ia membunuh semua manusia yang ada di desa karena Irang membenci manusia dan merasa ketakutan akan perilaku mereka yang jahat. Saat Ion tahu bahwa adiknya membunuh banyak manusia, ia terpaksa membunuh adiknya juga. Saat itulah Irang semakin membenci kakaknya. Beberapa tahun kemudian, Aum bereinkarnasi menjadi Jia, seorang produser TV muda yang sangat pintar. Irang pun tetap hidup karena suatu hal. Kenapa ya? Kira-kira coba ditonton ya teman-teman. Sehingga usianya sudah mencapai 600 tahun deh kalau nggak salah. Jadi teman-teman, memang Irang ini tuh mempunyai ketakutan yang luar biasa tentang ditinggalkan gitu. Jadi dia merasa takut kalau misalkan ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Jadi awal mulanya ini Irang itu ditinggalkan oleh ibunya di hutan yang penuh dengan zombie. Aku lupa sih nama zombinya apa. Nah di sana dia ketakutan dan berlari ke sana kemari, namun kakinya tuh udah terlanjur digigit oleh zombie. Jadi tidak terselamatkan lah. Nah akhirnya dia menyerah, duduk di bawah pohon karena udah terluka parah. Udah nggak bisa bergerak lah gitu. Nah di saat itulah Ion datang menyelamatkan Irang dari zombie yang lain. Nah ada pepatah bagus nih dari Ion ke Irang. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri kecuali orang itu mau berusaha sendiri. Nah dari situ Irang akhirnya bangkit dan mengikuti sang kakak. Ia menjadi sangat terikat dengan Ion, namun suatu hari dia kecewa dan merasa dikhianati oleh kakaknya karena ia lebih memilih pergi dengan kekasihnya, yaitu seorang manusia. Ion meminta Irang untuk menunggu di sebuah desa, tapi karena ia ketakutan akan ditinggal kakaknya dan cemas juga karena perilaku manusia itu jahat. Nah mulailah ia membunuh seluruh penduduk desa karena marah pada manusia dan demi mendapatkan perhatian kakaknya. Maksudnya biar dikira baik gitu loh, kayak dia membasmi kejahatan, tapi akhirnya kayak semuanya aja gue bunuh gitu. Tidak disangka sang kakak datang, tapi bukan untuk menemui sang adik dengan penuh rasa sayang, melainkan Ion marah kepada Irang karena seharusnya ia tidak bersikap demikian. Akhirnya Ion terpaksa membunuh sang adik dengan menyayat pedangnya. Tapi sebenarnya nggak dibunuh kok. Nanti tonton aja ya, gengs. Saat Irang sekarat, ia ditolong dengan manusia lain yang ternyata bekerja sama dengan Imugi, yaitu musuh sang kakak. Sejak itu ia terus menjadi jahat dan terikat janji balas budi pada manusia itu. Nah makanya di sini akhirnya Irang terikat janji balas budi dengan manusia yang udah nolong dia tadi gitu. Padahal Ion tuh sebenarnya sangat menyayangi Irang, namun ia sudah terlanjur kesal dengan Ion karena merasa ditinggalkan demi manusia yang Ion cintai. Suatu ketika Irang menyadari bahwa Ion menyayangi Irang. Gimana sih? Bingung gak sih gengs? Jadi Ion itu pokoknya kakaknya, Irang itu adiknya. Saat itu juga ia kembali kepada sang kakak dan menjadi baik. Nah wajar gak sih kakak adik tuh suka berantem? Coba tulis di komen deh yang suka berantem sama kakak
adik, ya kan, siapa hayo? Atau ada juga yang sama sekali nggak pernah berantem. Keren banget kalian kalau nggak pernah berantem, karena aku sama Zahra aja sering gitu loh, kita beda pendapat. Ya wajar sih, kan pada umumnya semua orang punya beda pendapat, punya pemikiran masing-masing gitu, walaupun kakak adik gitu ya, tapi kan kita punya keunikan masing-masing gitu, atau bahkan kadang iri gitu ya sama kakak atau adiknya. Nah, kalau di sini kan Ireng memang dari kecil sudah merasa ditinggalkan ya sama ibunya gitu, yang pertama kali ninggalin dia ibu dan ayahnya. Jadi ketakutan terbesar dia itu adalah ditinggalkan oleh orang lain. Ia juga merasa ditinggalkan dan dicampakkan oleh kakaknya. Kan dia ditinggalin di desa gitu kan. Sebenarnya diminta nunggu sih untuk supaya dianya aman, tapi Irangnya ini salah tangkap. Karena mungkin ya balik lagi ke komunikasi ya. Teman-teman bisa cek YouTube aku yang tentang drama Mystic Pop-Up Bar. Makanya dia lebih waspada dan merasa marah kalau ada manusia yang kayak gitu. Irang juga merasa tidak ada tempat yang aman dan nyaman buat dia berlindung gitu, baik dari ayah, ibu, atau kakaknya sendiri. Tapi di satu sisi dia sebenarnya sayang banget sama mereka semua, terutama kakaknya. Makanya dia sengaja kayak gangguin kakaknya terus dengan kejahatan yang dia buat supaya dapat perhatian dari kakaknya. Jadi sebenarnya sengaja gitu loh, dia kayak biar nempel mulu sama kakaknya. Jadi kakaknya ini kan kayak pembasmi kejahatan gitu kan, sementara dia jadi penjahat. Itu kayak caper-caper gitu. Ih, gemes gak sih? Memang hidup itu kadang gak selalu mulus kan, apalagi lihat kisahnya Irang nih yang merasa sakit hati ditinggal ayah, ditinggal ibu, terus ditinggal kakaknya. Jadi lukanya ini membekas sampai dia usia 600 tahun. Wow, sedih banget gak sih? Aduh, jangan sampai kita kayak gitu ya gengs. Hal tersebut tentu menjadi pengalaman yang menyebalkan ya teman-teman. Tapi dengan mencari tahu, dengan mencerna kondisi yang sedang kita rasakan, sedang kita alami, itu akan membuat kita tumbuh menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Setuju nggak? Nah, tiap orang pasti berbeda ya cara menanggapi permasalahannya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam diri kita ketika disakiti? Respon apa yang muncul? Kalau teman-teman sendiri pengalaman apa nih yang paling menyakitkan? Boleh share di komen ya. Jadi memang momen saat kita sadar disakiti seperti dikhianati, ditolak, dibohongi, dipermalukan, ditinggalkan, pokoknya serba negatif. Contohnya kayak Irang ini kan merasa ditinggalkan. Setelah itu kan muncul berbagai perasaan, kecewa, sedih, marah, khawatir, bingung, cemas ya, dan lain-lain lah, masih banyak lagi. Selanjutnya apa yang terjadi? Biasanya kan cari perlindungan dan rasa aman untuk solusi permasalahan yang dihadapi. Nah, di sini kira-kira Irang itu waktu di awal-awal dia itu pakai tipe yang mana ya? Coba teman-teman juga boleh sambil introspeksi ya. Kira-kira kalian ini tipe mana sih? Mana tahu bisa diperbaiki kayak Irang dan Ian juga nggak sih? Hubungannya maksudnya. Tipe-tipe cara mencari perlindungan dan rasa aman untuk solusi permasalahan yang dihadapi itu ada 4. Yang pertama ada freeze, misalkan dia diem aja menyimpan dendam gitu ya. Terus ada fight, membalas dendam dan mencari dukungan. Kemudian ada flight, pergi menghindar, melarikan diri. Dan yang terakhir ada forgive, memaafkan dengan cara melepas emosi negatif. Wow, ada yang udah bisa tebak? Kira-kira Irang nih yang mana nih dia tipenya? Kayaknya yang kedua sih ya, yang fight, karena dia dendam banget sama kakaknya dan cari dukungan, yaitu dari Imugi ya kan, tadi musuhnya si Ion. Dan dia juga mencari dukungan dari temannya seekor rubah dari Rusia yang diperlakukan tidak adil dan dibuang juga. Jadi kayak dia merasa senasib gitu, akhirnya dia cari teman senasib untuk isengin kakaknya terus gitu, untuk berperilaku jahat lah ke orang lain. Bahkan dia juga sampai gangguin Jia gitu ya, supaya menderita. Jadi kakaknya kan kayak biar lu gimana sih gitu, caper-caper. Gemes tau. Coba deh teman-teman nonton. Oke, lanjut, jangan self-vlog. Jadi obat mana nih yang paling ampuh ketika kita dapat masalah? Solusi apa yang paling ampuh gitu kan? Jadi obatnya apa, solusinya apa gitu kan? Kan capek banget gak sih kalau marahan terus sampai 600 tahun ya?
nggak diselesain baik-baik gitu kan. Ya pasti kalau misalkan yang paling ampuh, yang paling enak itu memang yang forgive ya. Yang forgive yaitu memaafkan dan melepaskan emosi negatif. Di sini juga akhirnya Irang dan Ion itu berdamai. Ion akhirnya meminta maaf dengan tulus ke Irang dan mengakui bahwa dirinya juga bersalah telah menyakiti perasaan Irang. Walaupun maksudnya si Ion ini sebenarnya nggak mencapakan adiknya gitu ya. Nah, bahasa meminta maaf tuh juga beda-beda gitu. Kalau misalkan sama orang terdekat mungkin teman-teman bisa request gitu ya. Gue sebenarnya pengennya kalau lo ada salah tuh lo gini gitu. Tapi kan kalau kita sama orang yang nggak kita kenal, yang nggak deket gitu kan nggak mungkin kayak gitu ya. Jadi ya dari kita sendiri juga untuk lebih legowo berusaha memaafkan kayak gitu ya. Itu memang perlu dilatih sih teman-teman. Memang teorinya gampang gitu ya, tapi prakteknya susah. Nggak apa-apa, semangat, kita semua pasti bisa kok. Nah, jadi bahasa memaafkan itu kayak misalkan ada yang pertama ada menyampaikan penyesalan gitu, bahwa dia menyesal telah melakukan hal tersebut. Terus kemudian ada bertanggung jawab seperti mengakui dan menyebutkan kesalahannya. Selanjutnya ada memperbaiki kesalahan, bisa mengubah perilaku atau mengganti barang yang dirusak. Jadi kalau misalkan ya kamu ngerusak barang teman kamu gitu kan, ya diganti gitu. Atau mengubah perilaku kamu supaya tidak terjadi lagi kesalahan itu. Kemudian tulus menyatakan kesalahan dan mengajukan sebuah rencana ke depan agar tidak diulang kembali. Nah ini kayak si Ion ya gitu. Ion kan akhirnya tulus minta maaf sama adiknya dan dia bilang, ayo kamu hidup sama aku aja jangan sama Imugi gitu karena itu jahat gitu. Nah yang terakhir ini meminta untuk dimaafkan seperti memohon-mohon gitu ya. Tapi kalau misalkan ini dikombinasikan ini juga bagus kan, apa dampaknya gitu kan untuk kita sesama manusia, kayaknya bakal lebih damai deh dunia. Baiklah kita coba saja ya, mungkin itu aja dari aku, semoga bermanfaat. Nanti kalau teman-teman ada mau sharing drama lain atau mau request gitu kan, atau mau tulis pengalamannya juga boleh banget di komen. Aku senang banget loh kalau misalkan teman-teman kasih masukan, kasih kritik, saran, karena ini untuk kita semua gitu kan. Aku juga belajar dari teman-teman. Yap, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa lagi. Dah.